Harus 10 miliar setiap bulan. Lo cerita, tamu RDAY privat yang ke-9 cair 4 miliar. Lo cerita, tamu RDAY yang privat udah 9 kali 10 juta cair 4 miliar. Jadi hajatnya satu bertahap terkabul semuanya. Puncaknya privat yang kemarin. Yang pertama yang jelas jabatan. Jadi kepala sekolah ke tempat yang lebih dekat dari rumahnya, kabul. Anaknya sakit kanker, sembuh. Suaminya yang keras jadi lembut. Terus hajat untuk tanah yang seluas 2.300 meter di pinggir jalan utama, kabul tanpa bayar, tanpa nyicil, dikasih. Apa yang dia lakukan? Terus konsul terus ke Pak Haji sampai yang kemarin itu yang ke-9. Sebetulnya yang ke-7 itu sudah mulai ada proses, tapi karena belum suratnya tuntas, maka belum berani bilang ke Pak Haji. Baru kemarin itu dia sampaikan, Alhamdulillah Pak Haji, tanah yang dulu diajari Pak Haji untuk duduk sini. Yang diajari Pak Haji untuk bisa sini, jadi milik saya, itu bisa terkabul tanpa harus bayar. Seluas itu kalau semeternya 2 juta, nilainya 4.600.000. Bayar? Enggak. Dikasih. Praktek. Bahkan yang paling sadis itu saking seringnya privat, kita hafal banget, ini lagi kan gitu kan. Sampai ini kok susah, yang ini kok belum bisa jadi milik, apa ada yang ganggu saya Pak Haji ya? Apa jawaban Pak Haji? Mana ada orang mau ganggu lo. Cantik enggak, jelek iya, mancung enggak, pesek iya. Apa jawabnya dia? Enggak apa-apa Pak Haji bully saya, yang penting hajatnya kabul. Ingat banget ya di situ kan Pak. Tapi enggak apa-apa, tetap terus konsul ada apa-apa. Kalau dia kan terkabul karena gue bully. Nah, lo nanti terkabul karena dibully sama utang. Ya. Mesti ada dasarnya dulu. Tapi kalau lo nggak dibully, gimana mau terkabul? Gak ada pemantiknya. Pemantiknya nggak ada. Jadi ini namanya korek api, nggak berguna kalau nggak cetuk. Kompor kalau nggak cetek. Nah, cetek-ceteknya siapa? Setan. Kalau ibu tadi itu yang cair 4 miliar, pemantiknya gue. Gue bully. Bu, tidak akan ibu kena santet. Nggak mungkin ibu kena santet. Apa dasarnya kalau saya nggak mungkin kena santet? Jelek iya, pesek iya, pendek iya, hitam iya. Dan jin tidak mau sama 4 kriteria ini, dan ibu masuk semuanya. Satu ya. Nggak bisa masuk. Satu nih. Kedua nih bos. Ada tamu RDAY yang sedekah 2 juta rombongan, dia duduknya sebelah gue. Oh iya. Pak Haji, apa gue dikerjain kali? Apa gue disantet? Apa gue diguna? Nggak mungkin lo kena santet. Kenapa? Kenapa saya nggak mungkin kena santet? Karena alat kelamin lo lebar. Apa jawab dia? Pak Haji tahu aja. Kok Pak Haji tahu kalau alat kelamin saya lebar? Karena lo duduk sebelahan gue. Kan gue lihat mana toples. Segede toples. Dia sampai
Allah Pak Haji, bener alat kelamin saya kata suami saya lebar. Oh ya udah. Apa gue ngukur? Enggak. Kalau gue mana meteran. Jadi intinya gini bos. Enggak apa-apa lo kelilit utang. Enggak apa-apa lo ada utangnya, banyak utang, enggak apa-apa. Itu bulian lu biar lu tambah dekat sama Allah. Karena kalau nggak begitu lu nggak dekat sama Allah. Ibu tadi karena gue hujat ya, gue bully, langsung dia buktiin. Alhamdulillah cair 4 miliar. Gue semangat gitu. Nah lu bisa gak coba? Harus bisa dan pasti bisa. Oke? Nah, lo duduk situ dulu, gue mau ngobrol sama dia. Mana mic-nya? Pinjam. Enggak, wajah lo udah gue taruh pantat gue. Bos, tau gak bos? Dia tanda terima kasihnya mau peluk gue, tau gak bos? Iya. Ya, dia belum meluk, gue udah ngaceng. Gila gak coba Haji Mbe? Coba, gimana ceritanya kok maksain ke RDI? Coba, mbaknya kok maksain ke RDI? Sementara kan mbaknya jauh. Iya. Jawa Timur. Rumah Bogor jauh. kan, apa yang bikin kamu maksain? Udah gitu, nekat lagi sedekah 10 juta. Ngutang lagi. Ngutang sedekah 10 juta. Udah gitu, tinggalnya sama anak kecil. Iya. Kelas 2 SD. Iya. Apa yang bikin lo coba biar ini pengacara Saya di ganteng, rumah itu termotivasi? tinggal bertiga aja, nggak ada siapa-siapa karena saya sendiri. Yang besar di pondok, jadi sehari-hari saya berdua aja sama anak saya yang belakang itu kelas 2. Baru kenal Pak, belum tiga mingguan, belum 1 bulan kenal Pak Haji. Karena sakit saya dari 2019, dokter sudah menyatakan operasi, telinga saya harus dioperasi karena gedang telinganya robek. Itu rencananya mau diambilkan kulit di belakang telinga. Terus itu sudah ada kasus, operasinya sudah berhasil, tapi akhirnya mukanya cacat. Dan saya nggak mau, meskipun nggak cantik. Tapi saya nggak mau. Tapi gue ngaceng. Ini gue ngaceng. Tapi saya nggak mau. Akhirnya karena kendala biaya juga, saya kan kerja sendiri. Akhirnya tahun 2020 saya berhentikan. Saya pakai obat herbal, tiap sakit, batuk, pilek gitu langsung kepala sudah nggak bisa, sakit sekali. Berdiri itu susah. Kalau sudah kayak kambuh gitu. Terus pokoknya nggak boleh batuk sama pilek, itu nggak boleh. Kenal ilmu Pak Haji belum 1 bulan. Saya masih kenal karena kan kendala yang jam 00 itu tuh Pak Haji, yang kamar mandi saya kan nggak punya rumah, jadi rumahnya pindah-pindah. Pas dapat rumah itu kamar mandinya itu di belakang, di kebun gitu loh. Iya, jadi nggak berani. Sampingnya kamar mandi itu ada jalan motor, kan otomatis saya mikirnya gini, oh, ini sendirian. Ini perempuan kok mandi tengah malam? Jangan-jangan kuntilanak yang mandi. Iya Pak Haji, makanya itu. Terus Pak Haji bilang pindah rumah aja gitu. Pindah rumah aja gitu. Terus habis itu yang itu nggak saya kerjain karena saya mikirnya nanti tetangga mikirnya gimana kan, karena saya sendiri. Terus habis itu saya pakai ilmunya Pak Haji yang kearifan lokal aja. Saya berterima kasih sama telinga saya. Terima kasih ya, kamu sudah bermanfaat. Terima kasih ya, ayo sembuh ya. Lo praktekin hajat lo yang tadi, lo ajak ngomong. Bantu aku ya, aku kerja sendiri loh, kamu nggak kasihan tak kerja? Aku kerja sendiri loh, bantu ya setiap hari ya, sembuh ya gitu. Terus gitu, alhamdulillah, batuk pilek itu awalnya nyeri sedikit. Biasanya sampai beng gitu sampean, nggak denger. Yang sebelah sini itu nggak denger. Alhamdulillah 2 minggu kemarin tuh batuk pilek. Terus habis itu sedikit demi sedikit saya pakai celana dalam itu. Terus habis itu alhamdulillah sampai sekarang itu sudah nggak kerasa Pak Haji. Makanya jauh-jauh dari sana tuh ke sini tuh saya mau berterima kasih sama Pak Haji.
kalau operasi biayanya berapa? Karena ya gitu, alhamdulillah itu Pak Haji. Dia nggak punya rumah bos, nggak punya rumah, dia ngontrak kecil, Iya. kontrak kecil berdua sama anaknya kan yang atau di pondok. Tapi dia nekat maksain sedekah 10 juta. Tapi Allah gerakin hati gue, ganti. Jadi kesini gratis. Berarti kan namanya senjata makan tuan bos. Dalam arti kata lo praktekin aja ilmunya RDA itu kan yang ngajarin juga gurunya. Nanti juga gurunya takluk pasti. Iya. Benar gue takluk sama dia. Awalnya saya itu pinjam 2 juta itu enggak boleh. Malah sebelumnya kan pinjam 2 juta yang nggak ada niatan ke sini itu nggak boleh Pak Haji. Terus habis itu pas mau ke sini limitnya lebih tinggi lagi kok dibolehin. Ya itu tadi pakai ilmunya Pak Haji. Wow. Coba ngucapnya gimana bos? Ya itu tadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah itu. Terus atas ridho Allah itu terus itu selanjutnya itu terus langsung dicolekin ke mulut. Ya itu tadi Pak. Alat kelaminnya. Ya. Alat kelaminnya. Ya, mulutnya alat kelamin dicolek, mulutnya ya, alat kelamin. Saya apa yang saya butuhkan itu pasti nurut. Pasti dikasih. Alhamdulillah. Terus pas kemarin kan pas batuk kan baru mengenal yang rendaman air pandan itu Pak Haji. Itu saya batuknya itu lama. Sampai pas batuk itu selalu pakai pempes orang besar itu kan karena saking parahnya itu pipis terus habis itu saya pakai rendaman 3 hari sembuh. Alhamdulillah itu banyak banget sebenarnya. Coba lo cerita dong biar Pak pengacara termotivasi. Ayo. Kayak salah satunya anak saya itu dibully di sekolahan. Terus sama Pak Haji celana dalamnya dibalik, askotanya dibalik. Alhamdulillah lancar semua, nggak ada pembulian, nggak ada. 1 hari biasanya tuh nangis 3 kali, kata gurunya itu sudah nggak nangis, sudah nggak ada pembulian. Terus apalagi ya, sudah blank. Dagang. Oh ya, dagang. Pakai ilmunya Pak Haji. Kalau Pak Haji kan bilangnya gini, kalau dagang, misal harganya 10.000, orang itu punya 7.000, kasih. Kasih. Jangan perhitungan, saya kasih. Karena Allah sama kita nggak perhitungan. Maksudnya kita sesama ciptaan Allah perhitungan. Iya betul Pak Haji. Jangan. Betul. Terus coba cerita. Rezekinya apa tuh kalau kita nggak perhitungan sama ciptaan Allah? Ya kayak ada aja Pak Haji, kayak dikit-dikit itu ada aja, keajaiban itu ada aja. Terus alhamdulillah anak saya juga dikasih Pak Haji HP. Dikasih uang juga dikembalikan. Alhamdulillah anak dikasih HP. Nih, gue balikin. Alhamdulillah. 10 juta bulat, uang baru lagi. Terima kasih Pak Haji. Ongkos dari Jawa Timur naik kereta 500.000, travelnya 1.400.000 jadi 2 juta nih gue ganti. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Nih, lo beliin HP besok Vivo. Lo cari gimana caranya tuh besok cari Vivo. Terima kasih Pak Haji. Bayangin bos, saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Aduh. Dek kecil, sini lo, mak lo gue kasih uang baru. Nih lo juga gue kasih yang baru. Nih, alhamdulillah. Sini kasih lihat, bos. Tuh uang baru bos. Mukanya jelek tapi uangnya baru ya. Terima Terkabul kasih ya ganteng, Haji. si ganteng. Haji Marco itu semua disalimin. Salim sama Haji Marco. Iya. Salim sama om pengacara. Ngingetin jangan cemberut. Selalu ngingetin kalau saya mendengarkan Pak Haji ikut mendengarkan. Jangan cemberut. Jadi kalau cemberut yang ngingetin anaknya bos. Jadi anaknya nonton juga. Iya, nonton juga. Ini baru sekali. Baru 1 kali ini ketemu. Dia kan baru nonton YouTube 3 minggu yang lalu. Iya. Dia baru nonton YouTube gue 3 minggu yang lalu. Iya belum ngerti sama kayak lo. Terus saya buka itu jadi. Mana bos pakai mic bos, pakai mic, yang mic.
Gimana? Jadi ada diberitahu sama ibu-ibu itu, Ya. saya ngeluh, aduh kenapa hidup saya jadi begini ya, kayak terkunci seperti itu kan. Iya, ngeblok. Kenapa saya begini nih ya, jadi kayak terkunci, dan ini betul-betul baru kali ini saya rasain. Iya. Nah, saya cerita, dia bilang, Bapak ke situ. Saya ke Bogor. Nah, dikasihlah alamat, tapi alamatnya itu hanya Haji Dwi Susanto, kandang Embe. Itu aja. Nah, Haji Dwi Susanto itu aja. Ini terus alamatnya di mana? Pokoknya lihat aja di Google gitu katanya. Ada. Ada. Wah, ngetop juga gue. Lihat di Google ada. Ya udah. Sampai di Google. Terus tiba-tiba kemarinnya lagi saya buka ini buka TikTok. Kok langsung Pak Haji? Begitu buka langsung. Dan ada testimoni gitu. Yang perempuan yang bilang disuruh ini dengan suaminya. Iya, ML. Iya, itu ya testimoninya itu. Kok begitu sih? Gue matiin gitu. Aduh. Langsung matiin. Kok begini sih? Nah, matiin. Gue tarik. Buka Facebook. Iya. Kok Pak Haji lagi? Saya buka Facebook. Kok? Ya udahlah, aku pergi aja gitu aja. Iya, berarti ini petunjuk. Karena Iya, betul. dua kali itu aku buka TikTok Pak Haji, aku buka Facebook Pak Haji juga lagi. Iya. Itu lah udahlah. Jadi saya memang nggak ngerti apa Iya. Itu namanya petunjuk dari Allah. Jadi lu mau lari kemana aja sama Allah. Nih lo Haji Embe. Lu mau kemana aja. Nih lo Haji Embe. Itu makanya kayaknya saya disuruh nih ke sini. Nah, dari memang disuruh. Ya udah saya ini tadi. Padahal memang sebenarnya saya mau ke Surabaya. Iya, ini coba bayangin. Dia kan baru 3 minggu. Nonton. Dia praktekin ilmu RDAY. Yakin. Jadi yakinnya kunci. difulin ya. Coba cerita. Yakin itu kayak kita buang sampah. Nggak usah dipikir. Buang sampah, ya sudah yakin. Atau kan kita nggak mikir sampah itu dibuang kemana. Kan nggak mikir. Jadi saya itu gini. Yakin ini doaku pasti diijabah. Sudah nggak usah mikir gimana ya diijabahnya. Cara Allah gimana ya, nggak usah, sama aja kita ngelancangin caranya Allah gitu loh. Daripada kita lancang-lancang, biarkan Allah yang menggerakkan sendiri. Nggak usah mikir caranya Allah gimana, nggak usah. Nih bos, gue yang salut sama dia bos. Pada saat dia minjem 2 juta nggak dikasih, dia minjem 10 juta dikasih. Apa yang dibilang si pemilik duit sama dia? Kapan kamu mau balikin? Dia jawabnya apa? Akhir bulan ini, akhir tanggal ini, tanggal tua, saya kasih. Padahal belum pegang uang. Belum tanggal tua udah diganti bos. Alhamdulillah. Maunya gua si bos harus yakinin tingkat dewa. Harus yakinin tingkat dewa. Kita kan kadang suka mikir, aduh besok bayaran kursus anak sekolah gue nih. Berapa bayar kursusnya? 12 juta. Gaji aku udah buat bayar cicilan mobil. Tenang aja, kan masih ada laki lo. Tenang aja, kan masih ada Allah. Kan masih ada Nabi Muhammad SAW. Lo tinggal memuliakan anak yatim. Bohong Nabi nggak angkat tangan buat ke Allah. Gerakin hatinya. Herannya alhamdulillah ada aja jalan. Aduh, besok mesti bayar apa namanya kalau kita latihan kuda tuh namanya member kuda. Seminggu sekali, sekali sejuta misalkan. Nggak boleh. Aduh, gue pesen beli brankas. Beli aja. Ada duit nggak ada duit, mau gue beli aja. Alhamdulillah lakinya datang. Tadi saya beli brankas berapa? 800. Diganti sama suaminya berapa? 1 juta. Kan ini luar biasa. Jadi terus Papa udah makan belum? Belum. Aku pesenin ya. Dipesenin lah makanan. Taruhlah kita pesennya nggak lebih dari 400.000 deh, nggak lebih. Lakinya apa? Karena diperhatiin digantinya 1 juta. Menang banyak, istrinya dapat 2 juta. Tapi kan kita kadang mikir. Iya betul. Mikir. Kata orang ngapain mikir? Iya sekarang saya juga nggak mikir Pak Haji. Kan anak saya kan kalau belanja kan minta ini ya.
ingat belum bayar sekolah gitu. Sekarang sudah enggak, udah tak kasih aja, sudah tak kasih aja kayak Pak Haji ngomong. Jadi sama paksain sedekah. Saya kan jualannya nggak seberapa. Terus saya tetap paksain sedekah subuh, sedekah Jumat itu masih semampu saya. Jadi ya itu tadi sampai mau ke pasar itu nggak ada uang itu. Nggak apa-apa, aku tetap mendahulukan sedekah. Yang di pasar saya hutang dulu. Coba bayangin bos, dia dagang cilok bos. Cilok ada untungnya berapa sih bos? Cilok, cilok kan? Bakso yang acinya banyak. Cilok tuh bakso yang acinya banyak. Untungnya berapa sih? Tapi kok dia pede loh bos, maksain minjem 10 juta. Wow, gue bilang salut bener gue. Terus dia maksain naik kereta api bayar 500.000 berdua sama anaknya. Udah gitu naik travel lagi ke sini, nggak mau ngeteng, naik travel, nggak mau ngeteng, naik travel, 1.400.000 ya berdua. Dia paksain bayar. Tapi luar biasa bos, dari kemarin peserta yang di Hotel Mega, dia dapat kamar berdua sama anaknya. Dimuliain bener sama Allah. Betul Padahal sekali. itu boleh Allah ngutang. sangat baik, iya. Yang lain kan tidurnya di aula. Iya. Di aula tidurnya, lo Allah tidurnya di kamar baik, di hotel. Masya Allah ya. Kan dia nanya, Pak Haji, kamarnya belum bayar. Loh, kok bayar? Kan kalau yang sedekah 10 juta, kamarnya gratis dari pemilik Hotel Mega Cipayung Puncak, digratisin Mbak. Jadi kalau mbaknya sedekah 10 juta, sama pemilik Hotel Mega Cipayung Puncak namanya Mbak Ati, digratisin. Alhamdulillah Pak Haji. Jadi gratis. Kamu udah tidur di kamar? Udah, tadi malam saya udah istirahat berdua sama anak saya. Wow, mulia. Yang lain tidurnya di mana bos? Di aula. Kenapa? Karena sedekahnya perhitungan. Ya kan? Wow, luar biasa. Nah maunya gue, coba lu bos, belajar dari pengalaman. Bos dituntun sama Allah ke sini, ini jalannya. Gitu aja. Kalau dia bisa pedagang cilok, bos harus di atasnya pedagang cilok. Begitu. Coba lo terangin dulu dong sama si pengacara ganteng. Coba. Yakinnya juga harus yakin, dibesarin lagi yakinnya. Yang terpenting itu yakinnya. Yakin nih, jangan dibesarin alat kelamin nih. Nggak boleh Pak. Jadi yakin nih. Terus lanjut. Apalagi yang bikin motivasi dia coba. Jadi tadi yakin, terus habis itu niatnya dibulatin lagi. Nggak usah mikir, yang penting itu nggak usah mikir kerjanya Allah gimana, nggak usah. Biarkan Allah yang bekerja sendiri, nanti caranya Allah, biar kita itu nggak ikut campur caranya Allah gitu loh. Nggak usah mikir seperti itu, nggak usah. Wis langsung kayak kita buang sampah, nggak mikir, kita berdoa, nanti Allah yang bergerak. Mbak, kalau boleh tanya nih, gue mewakili pengacara ganteng. Lo kalau bikin cilok modalnya berapa sih? Kok sampai nekat mau ke Bogor? Kalau bikin cilok tuh berapa kira-kira habis modalnya? Kadang kan sekali masak kadang 400, kadang 350 ribu. Gitu, iya. Tuh bos, modalnya cuma 350.000, tapi dia maksain minjem duit saudaranya 10 juta. Udah gitu naik kereta 500.000. Udah gitu naik travelnya Berkah Semesta 1.400.000. Betul? Ini kan luar biasa bos. Modal cilok 350. Taruhlah habis lah 350. Paling lebihnya berapa sih bos? Iya, betul. Gocap kalau nggak cepet kali ya. Untungnya ya. Iya, betul. Nah, tanda terima kasih gue gue kasih modal buat bikin cilok 2 juta. Nih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Luar biasa. Gila. Alhamdulillah. Masya Allah. Saudara bukan. Bos, saudara bukan. Temen bukan. Tetangga bukan. Ipar-iparan bukan. Murid Pak Haji. Hah? Murid. Oh murid. Iya murid. Murid yang ngerjain gurunya. Berani meraktekin ilmu RDAY. Dia pintar. Iya. Bayangin bos. Udah diganti 10 juta aja dia udah bersyukur kan. Diganti ongkosnya udah bersyukur. Dibeliin HP anaknya kan yang hilang HP Vivo. Gue bilang beliin yang model baru.
Gue kasih tadi 5 juta. Lo cari apa 3 juta apa 4 juta. Gue nggak tahu kan harganya. Nanti ongkos pulang kan diganti sama dia. Ongkosnya dibeliin tiket pulangnya ke Jawa Timur. Berarti ini masih gue kasih modal 2 juta buat bikin. Alhamdulillah, Masya Allah. Lo pulangnya nanti busnya dibeliin Iya, sama Pak Haji, dia. terima kasih. Itu yang 2 juta buat modal sama buat pegangan. Terima kasih. Kalau Pak nanti Haji. anak lo mau jajan-jajan tuh udah. Iya, terima kasih. Coba Pak Haji. bayangin Bos. Ini kan berarti Allah udah bukain hati kita, hati dia dengan cara apa? Dia maksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sholat ba'diyah qobliyah dikerjain, sholat taubat dikerjain, alhamdulillah sedekah subuh. Kan alhamdulillah. Padahal baru 3 minggu. Nah mau gue, teman-teman termasuk si bos, paksain gue. Paksain. Soalnya kalau nggak dipaksain kita nggak nyampe bos. Kayak kita lagi ngedayung aja lawan arus kan. Kalau ngedayung nggak kuat kita ke bawah. Tapi kalau kita kuat jalan. Walaupun berat ya. Coba bangin bos. Dia lagi seneng bener. Dia lihat duit baru. Alhamdulillah serinya urut. Coba lu pegang pakai mic. Coba lo gimana ngungkapin terima kasih sama Allah. Coba lu cerita biar pengacara ganteng termotivasi. Sama pedagang cilok. Pedagang cilok maksain privat sedekah 10 juta. Pedagang, aduh. Modalnya 350. Bikin cilok. Coba bos, bikin motivasi dong buat si ganteng. Tamu gua si ganteng. Yang penting banyak-banyak bersyukur. Nanti kalau bersyukur itu pasti Allah menambahi nikmat kita. Terus niatnya tadi dibulatin. Terus habis itu yakinnya itu dibulatin lagi. Nggak usah mikir apa-apa, wis pokoknya doa ya doa gitu aja. Nggak usah mikir nanti gimana caranya, uangnya gimana. Nggak usah. Itu bukan kerjaan kita. Itu Allah yang ngerjain nanti. Kedua bos. Kan dia punya anak dibully tuh di sekolahannya. Pas celana dalamnya dibalik, kaos kutangnya dibalik, alhamdulillah bos. Sekarang masih dibalik. Iya masih dibalik, maksudnya nggak dibully. Nah bisa gak lo kalau sidang biar menangin perkara, lo celana dalamnya dibalik, kaos kaki dibalik, kaos kutangnya dibalik. Coba lo praktekin. Karena kan udah dipraktekin sama dia. Jadi lo di sidang nggak pernah dibantai. Selalu hakimnya belain lo, selalu hakim belain lo. Kok gitu Pak Haji? Lah kan tadi dia cerita, anak saya sudah dia nggak punya rumah, ngontrak, pindah-pindah, istilahnya di bawah bukan minus, di bawah minus. Dagang cilok, modalnya 350.000, anaknya dibully, tapi Allah kasih ketemu YouTube RDAY. Kalau anaknya mau ranking, kalau anaknya mau prestasi, seperti putrinya Haji Marco, diterima di IPB tanpa tes jalur undangan. Diterima jadi pramugari, walaupun namanya Z tapi namanya paling atas. Harusnya kalau Z kan paling bawah. Anak-anaknya yang 2 ganteng-ganteng semuanya ranking prestasi. Nah, cara dalamnya gue suruh balik. Kalau mau berangkat gue suruh ngelangkahin. Itu buat kalau anak kecil. Kalau si bos cadamnya dibalik aja. Sama kalau sebelum sidang wajib sedekah pembersih WC 100.000 buat tolak bala. Mau itu perkara gede kecil sedekah 100.000. Bisa bos? Ya. Harus bisa. Ganteng bos. Lo ganteng udah ada. Harus tergabung. Aku mau pergi ke Surabaya nih sekalian aja mau ngurusin itu. Apa? Mau ke Surabaya, jadi ada tanah di samping Pasar Atom itu 1 hektar. Itu sudah tinggal dieksekusi. Cuma permasalahannya itu badan pertanahannya itu ngalang-ngalangi karena maksud saya itu dia tidak mau mengeluarkan dokumen, tidak mau ini. Kenapa nggak lo celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik, kaos kaki dibalik nanti pada saat lo pengurusan? Kedua, lo sedekah dulu pembersih WC sebelum ketemu si yang ngurusin itu orang BPN-nya. Lo sedekah dulu pembersih WC buat syaratnya itu. Kedua, lo remes alat kelamin lo buat salaman. Manjur gak? Jangankan buat anak yang nakal
yang nggak mau belajar, yang nggak mau sholat, nggak mau baca Quran, itu kita remes alat kelamin kita usapin ke anak. Nak makan nak, pura-pura begitu. Nak makan ya nak makan ya. Itu bisa begini bos. Padahal tadinya marah-marah mulu. Nah, lo taklukin nanti lo remes ke toilet, set pegang buat salaman. Gue diselesain sampai tuntas. Bisa gak? Pak Haji, saya mau nyari orang hilang. Di mana hilangnya? Di kali. Udah seminggu nggak ketemu. Lo remes alat kelamin lo, terus lo kobok-kobok kalinya. Keluar. Cepat, ayo keluar gak? Keluar. Walaupun tuh mayat palanya udah geroak dimakan sama biawak, tapi kan keluar. Caranya apa? Remes alat kelamin kita, kobok di air kalinya itu. Keluar bos. Ini kan ilmu kearifan lokal zaman dulu. Ilmu kearifan lokal zaman dulu. Makanya kalau dulu orang suka cekukan, cekuk. Pakai apa ya? Pakai koran, taruh di jidat. Pakai tikar, diputes sedikit, taruh di jidat. Manjur gak? Udah langsung gak cekukan lagi. Daripada ke dokter, bayar 100.000. Mendingan pakai itu. Itu kan ilmu zaman dulu. Pak Haji, saya punya ayam, ayamnya mati terus. Pak Haji, saya punya burung, burungnya mati terus. Pak Haji, saya punya kambing, kambingnya mati terus. Pak Haji, saya gampang bos obatnya. Kencingin pakai gelas, air kencingnya ini lo campurin ke makanan, ntar ayamnya nggak ada, ya betul. Ini ilmu zaman dulu bos. Ilmu nenek kita ya. Daripada kita beli obat mahal, mendingan kencing, tadi campur diaduk di makanan bebek, makanan ayam, makanan burung, makanan angsa, makanan ikan. Udah dikasih, ntar gak bakal mati. Nggak taunya di air kencing tuh ada zat-zat apa gitu. Karena gue nggak sekolah tinggi kali ya, SD Impres, jadi gue nggak tahu. Coba lo lihat ya bos. Jadi zaman dulu tidak ada orang ayam kena penyakit tetelo. Nggak ada. Kok sekarang ada tetelo? Ya itu karena dia nggak tahu obatnya. Belilah obat ini, obat ini. Ngapain nyenengin pabrik? Begitu juga Pak Haji kalau kelapa sawit. Ya iyalah, daripada lo beli pupuk, mendingan pakai itu. Air kencing campur air, siramin ke kelapa sawit berapa hektar. Ya gitu. Ntar pabrik pupuknya bangkrut. Nggak apa-apa, orang dia nggak bayar gue. Kalau dia bayar baru. Terus ada lagi bos, si ganteng. Hah? Jadi yakin ya? Jadi coba ajarin dong biar gantengnya sekali lagi dievaluasi. Biar hajatnya si ganteng terkabul. Yang tadi niatnya dibulatkan. Terus yakinnya lagi tadi dibulatkan lagi. Nggak usah menyepelekan cara Allah, nggak usah. Itu biar Allah nanti yang ngurus sendiri. Terus apa? Itu tadi yakin sama niatnya saja Pak Haji. Bisa gak bos? Yakinnya tingkat dewa. Yakinnya tingkat dewa ya? Yakinnya tingkat dewa. Pasti nggak usah insya Allah Pak, pasti. Soalnya Allah itu maha besar, jangan mengkerdilkan Allah. Dengan cara-cara ucapan-ucapan kita. Jadi kita tuh ucapannya yang besar. Soalnya kita punya Allah yang maha besar. Kalau kita doanya kecil-kecil sama aja kita kayak mengkerdilkan Allah. Caranya Allah itu gimana, sama aja kita kayak mengenyek cara Jawanya. Ya, atau bahasa kasarnya menghina Allah. Iya. Menghina Allah tuh karena kita khawatir, was-was, atau lagi apa? Ragu-ragu. Jadi cara menghina Allah tuh 3. Was-was, khawatir, dan ragu-ragu. Kira-kira goal gak nih ya? Kira-kira goal gak ya? Oh, gak boleh. Khawatir. Ah iya betul. Berbuat. Tuh lo tumben waras ya? Alhamdulillah. Kan muridnya Pak Haji. Oh iya. Jadi gue mau lo harus deal. Insyaallah. Iya. Harus deal. Sekali lagi, ajarin tamunya RDAY yang nonton YouTube,
kalau mau hajatnya terkabul bulan ini. Ini kan baru tanggal 15. Masih ada 15 hari lagi. Harus hajatnya terkabul. Coba praktekin apa? Seperti yang mbaknya udah praktekin. Ulangi lagi. Pakai mic. Ini teman-teman pada dengerin. Untuk semua timnya RDAY, tamunya RDAY, yang terpenting bulan ini semua hajatnya terkabul. Kalian nggak usah ragu, pokoknya yakin, niat, sama berbuat, nggak usah mikir caranya Allah gimana. Mbak, kalau nih teman-teman yang nonton YouTube nih, pengen telepon mbaknya, ajarin dong. Nah, mbaknya bisa gak nanti mbaknya bikin grup, namanya grup Jombang, iya betul? Ya. Jadi nanti kan nih saya promosiin buat teman-teman yang pengen japri mbaknya yang tadi testimoni hajatnya terkabul, boleh hubungi di HP nomor mbaknya, nyebutin walaupun nggak disorot wajahnya nggak apa-apa. 0857 856 83 800. Pelan-pelan, ulangi lagi ya. Buat teman-teman yang nonton YouTube, yang nonton Facebook, Instagram, yang nonton TikTok, buat teman-teman yang mau testimoninya langsung dari mbaknya, mau denger testimoni dari mbaknya, mau japri boleh, mau telepon boleh, mbaknya bisa hubungi di HP nomor 0857 856 83 800. Ulangi lagi pelan-pelan. 0857 856 83 800. Nah, nanti bos penonton bikin grup aja, namanya grup Jombang. Oh, grup Tebu Ireng. Oh iya, grup Tebu Ireng. Jadi namanya grup Tebu Ireng RDAY Tebu Ireng. Jadi nanti mbaknya sebagai admin yang masukin. Nanti mbaknya ngajarin tuh satu-satu. Mbak, saya kan udah bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, udah baca Quran, udah sedekah subuh, udah sedekah Jumat Barokah, udah ba'diyah qobliyah, udah sholat tobat. Kok hajat saya masih lemot? Nanti mbaknya ngajarin, nuntun. Bisa Pak Haji? Wah, duduk manis, duit datang. Amin, pasti bisa. Jadi buat teman-teman Jawa Timur, mau denger langsung dari mbaknya, nanti bos japri, saya tamunya RDAY, nanti dijawab sama mbaknya. Nah, mau pertanyaan apa nanti dijawab. Nah, Pak Haji ulangi lagi boleh gak nomor HP-nya? Ulangi lagi pelan-pelan. 0857 856 83 800. Sekali lagi. 0857 856 83 800. Nah, namanya kita bikin grupnya Tebu Ireng, RDAY Tebu Ireng, Jombang. Tebu Ireng Jombang. Oh iya. RDAY, grup RDAY Tebu Ireng Jombang. Jadi kita bikin grup. Fotonya Gus Dur. Oh, punya kayak Gus Dur. Oh iya. Gus Dur luar biasa ya. Omongan dia terkabul sekarang ya. Nanti jadi gelandangan politik. Bener lu jadi gelandangan politik. Ya kan bos? Ucapannya cespleng. Nah lu juga kayak almarhum Gus Dur cespleng. Nah jadi buat teman-teman kita bikin grup baru. Namanya RDAY Tebu Ireng Jombang. Nanti adminnya mbaknya di nomor HP yang ini. Oke bos? Terima kasih terkabul hajatnya. Cair ya bos 10M ya. Corporate. Thank you banget bos. Terkabul. Ada gak penonton nih?